Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Aida Sari. Pada pembahasan kali ini, saya akan bahas seputar dunia MTCNA tentang akses mikrotik. Metode akses mikrotik. Yang pertama ada keyboard. Koneksinya langsung di PC atau mesin router. Jenisnya adalah text command line. Keyboard juga tidak memerlukan IP. Biasanya dipakai kalau router dijalankan langsung di komputer. Kedua ada serial console. Koneksi menggunakan kabel serial, jenisnya adalah text-based. Kabel serial console juga tidak memerlukan IP. Dipakai kalau router belum punya IP atau tidak bisa diakses jaringan. Ketiga ada remote server telnet SSH. Protokolnya adalah telnet SSH. Koneksinya melalui jaringan layer 3. Jenisnya adalah text command line dan membutuhkan IP. Keempat, ada Winbox yang menggunakan koneksi layer 2. Jenisnya adalah GUI dan juga bisa di terminal. Winbox juga tidak wajib menggunakan IP karena ia bisa login menggunakan MAC address. 5. FTP menggunakan protokol file transfer protokol. Koneksinya adalah jaringan layer 3. Ia juga membutuhkan IP, biasanya untuk upload atau download file di router. 6. Ada API, digunakan untuk programming atau otomatisasi. Koneksinya adalah soket programming dan membutuhkan IP. Biasanya dipakai oleh aplikasi atau script. 7. Ada QuickSet dan WebFig. Diakses lewat browser seperti Google Chrome. Koneksi layer 3, jenisnya adalah GUI dan membutuhkan IP. 8. Ada MAC Telnet. Koneksinya adalah layer 2 dan tidak membutuhkan IP. 10. Ada Mikrotik app, menggunakan aplikasi Mikrotik di Android atau iOS. Jenisnya ada GUI dan membutuhkan IP. Akses router board with Winbox adalah metode untuk menghubungkan komputer ke router Mikrotik dan menggunakan aplikasi Winbox untuk melakukan konfigurasi, monitoring, dan manajemen router. Karakteristiknya, menggunakan aplikasi Winbox berbasis GUI sehingga lebih mudah digunakan. Dapat terhubung melalui layer 2 atau layer 3. Akses router board with Winbox adalah metode menghubungkan komputer ke router Mikrotik menggunakan aplikasi Winbox untuk melakukan konfigurasi, monitoring, dan manajemen router. Karakteristiknya menggunakan aplikasi Winbox berbasis GUI sehingga lebih mudah digunakan. Dapat terhubung melalui layer 2 yaitu MAC address atau layer 3 dan yaitu IP address. Fungsinya mengkonfigurasi pengaturan jaringan pada router, mengelola interface IP address, firewall, dan routing, serta memantau kinerja dan status router, mengelola sistem pada router OS. Kelebihannya, tampilan mudah dipahami, konfigurasi lebih cepat dibanding command line, dapat mendeteksi router secara otomatis melalui fitur Nightboard. Menu hostname dan IP address pada Winbox. 1. Pengenalan hostname dan IP address. Yang pertama ada hostname. Hostname adalah nama identitas dari sebuah router atau perangkat jaringan. Pada router Mikrotik router board, hostname digunakan untuk memudahkan administrator jaringan mengenali router yang sedang digunakan atau dikelola. Fungsi hostname memberi identitas router pada jaringan, memudahkan administrasi jaringan jika terdapat banyak router, dan mempermudah proses monitoring serta manajemen jaringan. Contoh hostname pada router sekolah, router lab, dan gateway kantor. IP address adalah alamat unik yang diberikan kepada perangkat dalam jaringan agar perangkat tersebut dapat saling berkomunikasi. Pada Mikrotik, IP address digunakan untuk menghubungkan router dengan perangkat lain dalam jaringan dan mengakses router melalui jaringan serta mengatur lalu lintas data dalam jaringan. Contoh IP address 192.168.1.1 192.168.88.1. Oke, di sini saya akan mencoba mempraktekkan mengenai tampilan hostname dan IP address pada Winbox. Yang pertama, kita buka aplikasi Winbox-nya. Pastikan pada Winbox-nya ini sudah terhubung pada Mikrotiknya. Di sini posisi saya sudah terhubung. Kita buka kembali Winbox-nya.
Untuk tampilan hostname pada Winbox, kita buka menu sistem, lalu identity. Nah, nama lain dari hostname ini adalah identity. Untuk mengganti identity pada sebuah Winbox, tinggal kita ganti. Ini sebelumnya RB strip Aida. Saya ingin menggantinya menjadi RB strip Aida Sari. Kita apply, lalu oke. Nah, di sini otomatis yang tadinya RB strip Aida Sari menjadi yang sebelumnya RB strip Aida, sekarang berubah menjadi RB strip Aida Sari. Kita cek pada terminal mikrotiknya, kita enter. Nah, sudah berubah identitinya menjadi RB strip Aida Sari. Seperti itulah tampilan hostname pada Winbox. Sekarang kita lanjut tampilan IP address pada Winbox. Kita buka menu IP pada Winbox, lalu addresses. Nah, di sini ada IP bawaan, yaitu 253.153/24. Untuk membuat IP address baru, kita klik tombol plus di pojok kiri atas. Nah, di sini kita bisa membuat IP address sesuai apa yang kita ingin. Contoh, saya membuat 192.168.88.1. Untuk prefiksnya jangan lupa /24. Kemudian pada bagian interface-nya, saya menaruh di interface Ether 2. Karena Ether 1 tadi sudah dipakai pada IP bawaannya, kita apply, lalu oke. Nah, jadi seperti inilah tampilan pada IP address dan hostname di Winbox. Mungkin ini saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Login Winbox dengan MAC address. Login menggunakan MAC address adalah metode akses router tanpa menggunakan IP address. Karakteristik login MAC address adalah menggunakan layer 2, tidak memerlukan konfigurasi IP address terlebih dahulu, biasanya digunakan saat router masih baru atau belum memiliki IP. Keuntungannya mempermudah akses awal ke router, dapat digunakan ketika IP address belum diketahui. Login Winbox dengan IP address adalah metode akses router melalui jaringan menggunakan alamat IP yang telah dikonfigurasi pada router. Karakteristik login pada IP address menggunakan layer 3, memerlukan IP address yang sudah aktif pada router dan digunakan untuk akses router melalui jaringan lokal atau jarak jauh. Keuntungannya lebih stabil untuk administrasi jaringan, bisa digunakan untuk manajemen jaringan yang lebih luas. Akses router virtual di Pinet Lab dengan Winbox adalah proses menghubungkan komputer ke router mikrotik virtual yang berjalan di dalam lingkungan simulasi jaringan. Router virtual tersebut menjalankan mikrotik router OS sehingga dapat dikonfigurasi seperti router asli. Fungsinya, akses ini digunakan untuk mengkonfigurasi router mikrotik secara virtual, melakukan simulasi jaringan sebelum diterapkan pada jaringan nyata, dan belajar serta memahami konfigurasi jaringan tanpa menggunakan perangkat fisik. Beberapa karakteristik saat mengakses router virtual di Pinet Lab, yaitu menggunakan aplikasi Winbox sebagai alat konfigurasi. Router yang diakses adalah router virtual yang berjalan di server atau mesin virtual. Aksesnya biasanya menggunakan IP address yang diberikan oleh Pinet Lab. Kelebihannya tidak memerlukan perangkat router fisik, dapat membuat banyak topologi jaringan untuk latihan, dan lebih aman untuk belajar konfigurasi jaringan. Jadi, kesimpulannya, akses router virtual di Pinet Lab menggunakan Winbox memungkinkan administrator jaringan melakukan konfigurasi dan pengujian jaringan mikrotik secara virtual dengan fitur yang sama seperti perangkat router asli. Di sini saya ingin melakukan praktek mengenai akses router virtual Pinet Lab dengan Winbox.
Yang pertama kalian harus miliki adalah VNetLab-nya terlebih dahulu. Untuk mendownload VNetLab-nya, kalian tinggal mengunjungi situs web VNetLab.nya. Nah, di sini webnya kalian scroll saja sampai ke bawah. Untuk VNetLab-nya, saya mendownloadnya VNet.2.10 Google Drive. Karena di sini saya sudah mendownload VNetLab-nya, tinggal kita jalankan dengan VMware maupun VirtualBox. Di sini saya menjalannya dengan VMware. Langsung saja. Langsung sukses menjalankan VMware-nya. Kita menjalankan VNetLab dengan VMware-nya. Langsung import. Di sini sudah selesai proses importing. Namun muncul seperti ini, jadi jangan khawatir. Kita bisa menyetingnya di pengaturan. Pilih Virtual Machine Settings. Kemudian pada bagian memorinya, kalian bisa mengubahnya menjadi 4 GB. Dan bagian prosesornya menjadi 2 saja. Klik OK. Kita kembali jalankan. Nah, di sini VNetLab-nya sudah berhasil dijalankan ya teman-teman. Oke, IP address yang saya dapatkan adalah 253.137. Tinggal kita buka browser webnya untuk masuk ke pin 132, oke. 192.168.253.137. Lalu kita enter. Kita pilih online mode. Kemudian di sini kita diperintahkan untuk login kembali. Send anyway. Oke, di sini saya berhasil masuk ke VNetLab-nya. Kemudian membuat lab baru dengan nama Mikrotik. Klik Add. Oke, tampilannya sudah seperti ini. Kemudian kita klik kanan, pilih Node. Nah, karena di bagian template ini belum ada Mikrotik Router OS-nya, artinya kita harus menambahkannya terlebih dahulu. Di sini saya sudah mendownload Mikrotiknya, tinggal buka aplikasi WinSCP untuk proses transfer Mikrotiknya. Untuk masuk ke WinSCP-nya, kita login terlebih dahulu.
Bagian hostname-nya kita isi dengan IP address yang tadi sudah kita punya. Kemudian untuk username-nya isi dengan root dan password-nya adalah pnet. Langsung saja kita login. Mohon maaf, ada kesalahan penulisan IP-nya. Seharusnya 192, di sini malah 10102. Gak apa-apa, kita login ulang. Login lagi. Nah, di sini sudah berhasil masuk ke WinSCP-nya. Lalu kita klik folder di atas yang titik 2, pilih OPT, kemudian unit lab, setelah itu add-ons, yang terakhir adalah Kemo. Nah, di sini belum ada si mikrotiknya, artinya kita harus mentransfernya terlebih dahulu. Di sini saya membuka file explore, kemudian cari mikrotik, saya ekstrak terlebih dahulu. Nah, langsung saja kita proses mentransfer ke WinSCP-nya. Oke, di sini sedang proses mentransfer. Di sini si mikrotiknya sudah berhasil ditransfer ke dalam WinSCP. Tinggal kita buka kembali pinetnya, kita refresh terlebih dahulu. Lalu kita klik kanan lagi. Nah, di sini si mikrotik router OS-nya sudah ada. Kita klik, kita scroll sampai ke bawah. Untuk bagian Kemo option-nya saya kosongkan. Lalu kita save. Kita nyalakan terlebih dahulu si mikrotiknya. Kemudian kita klik kanan untuk menambahkan networknya. Untuk bagian tipenya, saya memilih manajemen cloud. Dan untuk namanya atau prefixnya, saya ubah menjadi ISP. Ini opsional ya teman-teman. Lalu kita save. Kita rapikan dulu. Nah, kita sambungkan si ISP dan mikrotiknya ini. Sudah tersambung. Kemudian untuk menuju ke terminal mikrotiknya, kita klik 2 kali pada si mikrotiknya. Nah, di sini sudah berhasil masuk ke terminalnya. Tinggal kita tunggu saja untuk proses login ke terminal. Oke, di sini sudah muncul tulisan mikrotik loginnya. Kita isi dengan admin. Kemudian enter. Dan untuk passwordnya kita kosongkan saja. Di sini kita diperintahkan untuk membuat password baru. Jika kalian tidak ingin membuat password, tinggal kita pencet Ctrl+C. Oke, di sini sudah berhasil masuk ke mikrotiknya. Nah, karena di sini kita enter tidak bisa,
tidak merespon, kita iniin saja layarnya, kita atur-atur seperti di video ya teman-teman, lalu kita enter lagi. Nah, di sini sudah mau merespon. Kemudian kita ketik perintah IP address print untuk melihat berapa IP address yang kita dapatkan untuk dikonekkan ke Winbox-nya. Kita print. Nah, di sini IP address yang saya dapatkan adalah 253.155. Langsung saja kita buka API Winbox-nya. Oke, di sini kalian bisa login ke Winbox-nya menggunakan MAC address maupun IP address. Namun di sini saya mencoba connect dengan menggunakan IP address. Langsung saja kita konekkan. Nah, di sini sudah berhasil masuk ke Winbox-nya. Seperti inilah tampilan dari Winbox. Pengenalan tampilan mikrotik pada Winbox. Yang pertama, di sini ada QuickSet. QuickSet ini adalah pintu pintas untuk konfigurasi cepat. Biasanya digunakan oleh pemula untuk mengatur router sebagai client atau home, tanpa harus menyentuh menu lainnya. Yang kedua ada Wi-Fi. Tempat mengatur segala hal tentang koneksi nirkabel wireless, seperti nama Wi-Fi, password, dan frekuensi yang digunakan. Kemudian ada interface. Daftar semua pintu fisik dan virtual pada router. Di sini kita bisa melihat lalu lintas data secara real-time. Kemudian ada WireGuard. Protokol VPN modern yang sangat cepat dan ringan, digunakan untuk membuat jalur koneksi aman antar kantor dari HP ke router. Kemudian ada bridge, digunakan untuk menggabungkan beberapa interface, misal Ether 2, Ether 3, dan Wi-Fi, menjadi satu jaringan lokal yang sama, seolah-olah mereka terhubung ke switch yang sama. Kemudian ada PPP, menu untuk mengatur koneksi berbasis point-to-point, seperti internet dari ISP atau membuat server VPN. Kemudian ada juga mesh, digunakan untuk membuat jaringan Wi-Fi yang saling terhubung satu sama lain secara otomatis, agar jangkauan sinyal lebih luas tanpa kabel tambahan. Dan ada juga IP, jantungnya mikrotik. Di dalamnya terdapat submenu krusial seperti addresses, DHCP server, DNS, firewall, dan hotspot. Kemudian ada IP v6. Fungsinya sama dengan menu IP, namun khusus pengaturan protokol alamat IP versi 6. Dan ada juga MPLS, teknologi untuk mempercepat pengiriman data di jaringan skala besar dengan sistem labeling paket. Kemudian ada juga routing, tempat mengatur tabel route perjalanan data. Digunakan jika kita punya lebih dari satu jalur internet atau menggunakan protokol seperti OSPF dan BGP. Kemudian ada sistem, pengaturan internal router seperti ganti nama router, identity, ganti password, update versi, reboot, reset, hingga pengaturan waktu. Dan ada juga file. File ini tempat penyimpanan file di dalam router, digunakan untuk menyimpan backup, script, atau file halaman login hotspot. Dan ada juga log, catatan aktivitas router. Kita bisa melihat siapa yang login, kapan internet putus, atau jika ada serangan dari luar. Dan ada juga new terminal, baris perintah CLI jika kita lebih suka mengetik perintah daripada klik-klik menu. Disinilah tempatnya. Kemudian ada Radius, protokol untuk manajemen user secara terpusat. Biasanya dihubungkan ke server luar seperti Manager atau Micmon untuk urusan billing Wi-Fi.
Dan ada juga tools, berisi alat bantu diagnosa jaringan seperti ping. Yang terakhir ada Make Support Ref, tombol untuk membuat file laporan teknis jika terjadi masalah berat pada router untuk dikirimkan ke tim support Mikrotik pusat. Webfix dan QuickSet. Webfix adalah tampilan konfigurasi router di Mikrotik lewat browser yang diperkenalkan sejak router OS versi 5.0 dengan fungsi yang sama seperti Winbox. Webfix juga sebagai alternatif Winbox yang support pada IPv4 dan IPv6. Untuk akses router buat Webfix bisa dengan mengetikkan IP router pada browser di bawah ini. Fungsi Webfix yaitu mengatur IP address, DHCP server, firewall, hotspot, dan monitoring jaringan. QuickSet merupakan konfigurasi cepat settingan dasar router dalam satu tampilan yang dapat diakses melalui Winbox ataupun Webfix. Fungsi pada QuickSet yaitu sebagai mode router, internet atau WAN, serta local network. Telnet dan SSH. Yang pertama ada Telnet, yaitu protokol untuk mengakses perangkat jaringan dari jarak jauh. Ciri-cirinya port 23, data tidak terenkripsi, kurang aman dan biasanya dipakai untuk latihan atau jaringan lokal. Kemudian ada SSH, yaitu Secure Shell, akses remote yang lebih aman karena data dienkripsi. Ciri-cirinya port 22 dan dipakai pada jaringan profesional. Serial console adalah antarmuka fisik atau logis yang menyediakan akses langsung ke antarmuka baris perintah CLI, sebuah perangkat server, router, switch, dan melalui port serial. Serial console juga digunakan apabila kita salah atau lupa dan telah mendisable semua interface pada Mikrotik. Serial console dibutuhkan saat kita menggunakan net install. Remote via serial console membutuhkan kabel DB9 atau converter USB ke DB9. Serial console juga menggunakan program hyperterminal, baud rate 115200, database 8, Partinon, stop bit 1, dan flow control none. Cara menggunakan serial console. Yang pertama masuk ke terminal seperti putih, lalu pilih connection tipe serial dan sesuaikan serial line com yang dapat dilihat pada device manager, lalu speed baud rate 115200, khusus perangkat Mikrotik. Fungsi serial console digunakan untuk konfigurasi awal router, memperbaiki router yang error, mengakses router tanpa jaringan, dan melihat proses boot perangkat. Terima kasih pada pembahasan kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.